Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bagaimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oh iya, sebelum lanjut, ayo langganan dulu di sini, beri like pada video ini dan tulis Kobil tuh di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Maya berjalan cepat di bawah langit malam yang kelam. Langkahnya terhitung berat. Tangan kanannya memegang tas kerja yang mulai terasa semakin berat. Sedangkan tangan kiri menggenggam erat jaket usangnya yang sudah mulai pudar warnanya. Hujan deras tadi sore meninggalkan genangan air di jalan-jalan kecil ini, dan di beberapa tempat, air masih menggenang hingga ke pergelangan kakinya. Maya selalu berusaha untuk tidak tergelincir, karena ia tahu betul betapa sulitnya jika harus jatuh dan terlambat sampai rumah. Maya adalah gadis yatim piatu yang sudah lama berjuang sendirian dalam kehidupan yang keras. Sejak kedua orang tuanya meninggal dunia akibat kecelakaan mobil, ia tinggal sendirian di rumah kecil yang sempit. Kehidupan sederhana tidak pernah membuatnya mengeluh, namun hari-harinya penuh dengan perjuangan. Sebagai pelayan di warung makan, ia bekerja tanpa henti setiap hari, hanya untuk bisa membeli makanan dan membayar biaya hidup. Gaji yang diperolehnya tidak cukup banyak, namun ia selalu bersyukur masih bisa bertahan. Saat berjalan melewati sebuah jalan kecil, Maya terhenti. Di pinggir jalan, di antara tumpukan daun kering yang jatuh karena hujan, tampak sosok seseorang tergeletak. Sekilas, ia melihat bahwa itu adalah seorang wanita tua. Tubuhnya membungkuk dan wajahnya pucat. Maya tidak langsung mendekat, tetapi hatinya tergerak. Ada rasa iba yang kuat. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya. Ia melangkah maju perlahan. Tangan kirinya yang masih memegang tas kerja dengan cepat meletakkannya di tanah. Kedua tangan Maya kini membuka jaket yang ia kenakan, lalu membungkuk untuk memeriksa keadaan nenek itu. Wajahnya yang keriput terlihat pucat pasi, dan napasnya terasa berat. Maya bisa merasakan ketegangan di udara, seakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan membuatnya merasa takut, namun sekaligus terdorong untuk membantu. "Nenek?" Suara Maya bergetar. Suaranya hampir tenggelam oleh suara rintikan hujan yang masih jatuh pelan. "Nenek, apakah kamu baik-baik saja?" Tidak ada jawaban. Maya merasakan ketegangan yang semakin dalam. Tanpa berpikir panjang, ia segera meraih tubuh nenek itu dengan hati-hati, berusaha membantunya berdiri. Namun, tubuh nenek itu terlalu lemah, dan ia jatuh kembali. Hampir saja terjatuh ke genangan air yang ada di dekat mereka. Maya langsung meraih tubuh nenek itu, dengan susah payah menariknya ke sisi jalan yang lebih kering. Setelah beberapa saat, Maya menyadari bahwa nenek itu tidak mungkin bisa berjalan sendiri dalam keadaan seperti ini. Maya merasa panik, tapi ia berusaha tetap tenang. Ia melihat sekeliling, tidak ada orang lain di sekitar mereka. Jalan ini memang jarang dilewati orang di malam hari. Maya berlutut di sebelah nenek itu, dan merasakan dadanya berdebar kencang. "Maya, kamu tidak bisa membiarkan dia seperti ini, kamu harus membantunya," bisik Maya pada dirinya sendiri. Tanpa ragu, ia mengangkat tubuh nenek itu dengan kekuatan yang ada padanya. Meskipun tubuh nenek itu berat, Maya berhasil membopongnya. Dengan langkah yang terburu-buru, ia membawa nenek itu pulang ke rumah kecilnya, yang hanya berjarak beberapa blok dari tempat mereka berada. Sesampainya di rumah, Maya langsung meletakkan nenek itu di tempat tidur. Ia menyalakan lampu minyak dan menyusuri dapur untuk menyiapkan air hangat. Ketika ia kembali dengan kain bersih dan air hangat, nenek itu terbangun perlahan. Mata nenek itu terbuka setengah, mengeluarkan pandangan yang kabur, dan mulutnya bergetar perlahan. "Siapa kamu?" Suara nenek itu terdengar serak dan lemah. "Jangan khawatir, Nenek. Saya Maya. Kamu sedang di rumah saya. Kamu pingsan tadi, jadi saya membawamu ke sini untuk dirawat," jawab Maya dengan lembut, berusaha menenangkan nenek tersebut. Nenek itu hanya mengangguk perlahan, seakan setuju dengan penjelasan Maya. Selama beberapa menit berikutnya, Maya merawat nenek itu dengan hati-hati, membersihkan tubuhnya yang kotor dan memberinya air minum. Maya juga memastikan bahwa nenek itu nyaman di atas kasur yang sederhana. Nenek itu menatapnya, namun matanya masih tampak bingung. "Kenapa kamu menolongku?" tanya nenek itu,
Suaranya terdengar penuh keheranan. Maya tersenyum kecil. Saya hanya merasa kasihan. Saya tahu bagaimana rasanya hidup seorang diri, jadi saya ingin membantu, jawab Maya dengan tulus. Nenek itu terdiam untuk sesaat, seolah merenungkan kata-kata Maya. Maya kembali merapikan selimut yang menutupi tubuh nenek itu. Dengan rasa penuh perhatian, ia memperlakukan nenek tersebut seolah-olah nenek itu adalah keluarganya sendiri. Meskipun tubuhnya capek setelah seharian bekerja, hati Maya terasa ringan karena telah melakukan sesuatu yang baik. Terima kasih, Maya, kata nenek itu perlahan. Maya menatap nenek itu dengan tatapan penuh kasih sayang. Tidak usah terima kasih, Nenek. Saya senang bisa membantu. Maya merasa begitu emosional. Air mata hampir saja jatuh, namun ia menahannya. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa menemukan seseorang yang membutuhkan bantuannya. Sesuatu yang membuatnya merasa dibutuhkan. Sesuatu yang lebih dari sekadar hidup untuk dirinya sendiri. Malam itu, Maya duduk di dekat tempat tidur nenek, menjaga dengan penuh perhatian. Hujan mulai reda, dan rumah kecil itu terasa lebih hangat dengan kehadiran nenek yang baru saja ia tolong. Maya tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi hatinya merasa penuh dengan harapan. Apapun yang akan datang, ia merasa telah melakukan sesuatu yang benar. Maya duduk di dekat ranjang nenek itu, tangannya menenangkan selimut yang sedikit kusut. Udara malam di dalam rumah kecil itu terasa lebih hangat, meski hanya dengan penerangan dari lampu minyak yang temaram. Nenek itu terbaring dengan lemah, matanya hampir tertutup. Namun, Maya tahu ia harus memastikan nenek itu merasa nyaman dan aman. Setelah beberapa hari merawat nenek, Maya mulai merasa ada ikatan yang terjalin antara mereka. Setiap hari, ia bangun pagi dan menyiapkan sarapan sederhana dari bahan seadanya, sepotong roti, secangkir teh, dan sedikit nasi untuk nenek. Meskipun rumahnya kecil dan tidak memiliki banyak perabot, Maya merasa ada kenyamanan dalam kebersamaan ini. Tiap kali Maya berjalan ke dapur, nenek itu selalu memperhatikannya dengan mata yang berbinar, meskipun tubuhnya masih lemah. Maya sudah memandikan nenek itu, memberi makan, dan memastikan nenek itu cukup tidur. Semua itu dilakukannya dengan penuh kasih sayang, tanpa rasa terpaksa sedikit pun. Kebaikan itu datang begitu tulus dari hatinya. Suatu pagi, saat Maya sedang mempersiapkan sarapan, nenek itu terbangun lebih awal dari biasanya. Maya yang sedang sibuk di dapur langsung menyadari pergerakan dari tempat tidur nenek, dan dengan cepat mendekat ke ranjang. "Nenek, kamu sudah bangun?" tanya Maya dengan suara lembut, melihat nenek itu dengan senyuman yang hangat. Nenek itu mengangguk perlahan, matanya masih tampak sedikit kabur. "Kamu masih menjaga rumah ini dengan baik, anak muda?" Maya tersenyum. "Iya, Nenek. Jangan khawatir. Kamu tidak sendiri. Kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu mau." Nenek itu hanya tersenyum, namun ada sesuatu yang berbeda di matanya. Sesuatu yang penuh makna. Maya bisa merasakan ada sebuah kedalaman dalam pandangan itu, seolah-olah nenek itu sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting. Setelah beberapa saat, nenek itu membuka mulutnya dengan suara yang lebih keras. "Anakku, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu." Maya mendekat dengan cemas, khawatir jika nenek itu merasa tidak enak badan. "Apa nenek ingin makan sesuatu?" tanya Maya dengan perhatian. "Tidak, aku hanya ingin berbicara denganmu, Maya," jawab nenek itu pelan. "Aku ingin kamu tahu bahwa kamu sangat baik hati." Maya merasa hati kecilnya tersentuh, tetapi ia hanya tersenyum sederhana. "Terima kasih, Nenek. Semua yang saya lakukan ini karena saya ingin membantu. Saya tahu betapa sulitnya hidup tanpa ada yang peduli." Nenek itu menatap Maya dengan tatapan dalam, seakan mencoba membaca setiap emosi di wajah gadis itu. "Kamu tidak tahu betapa aku menghargai pertolonganmu, Maya. Tetapi, ada sesuatu yang lebih besar dari yang kamu bayangkan, yang akan aku berikan padamu kelak." Maya tidak mengerti maksud nenek tersebut, tetapi ia tetap duduk di sampingnya dan meraih tangan nenek itu. "Nenek, kamu bisa tinggal di sini selama kamu ingin. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan."
Nenek itu menarik napas dalam-dalam dan menatap Maya. Aku tahu, Maya, kamu sangat baik. Itu sebabnya aku ingin memberimu sesuatu sebagai balasan. Tapi, bukan sekarang. Kamu akan tahu saat waktunya tiba. Maya merasa ada sesuatu yang berat di dalam kata-kata nenek itu. Ia tahu nenek itu menyimpan rahasia, tapi ia tidak tahu apa itu. Namun, Maya memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh, takut kalau itu bisa mengganggu nenek yang sedang dalam masa pemulihan. Hari-hari berlalu dengan damai. Maya terus merawat nenek tersebut dengan penuh perhatian. Meskipun tubuh nenek itu mulai membaik, Maya bisa melihat bahwa nenek itu sering terjaga di malam hari, menatap langit-langit dalam keheningan. Maya tidak tahu apakah nenek itu teringat akan masa lalunya, atau ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Namun, ia tak ingin menyelidiki lebih jauh. Setiap kali nenek itu terjaga, Maya akan duduk di sampingnya, menemani dengan penuh kehangatan. Suatu sore, saat hujan mulai reda, Maya memutuskan untuk mengajak nenek itu berjalan-jalan di halaman kecil rumahnya. Maya merasa sudah waktunya nenek itu keluar dari kamar dan menikmati udara segar. Meskipun hari itu mendung, udara masih terasa hangat. Mari kita keluar, Nenek. Sebentar saja, agar kamu bisa bernapas lega. Ajak Maya sambil mengulurkan tangan kepada nenek yang duduk di kursi dekat jendela. Dengan perlahan, nenek itu menerima tangan Maya dan berdiri. Mereka berjalan ke halaman depan rumah yang sederhana. Maya memimpin nenek itu dengan hati-hati, memberi dukungan pada setiap langkahnya. Mereka duduk di kursi kecil yang ada di halaman, di bawah atap teras yang melindungi dari tetesan hujan. Nenek, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah tubuhmu sudah lebih baik? Tanya Maya penuh perhatian. Nenek itu tersenyum lembut. Aku merasa lebih baik, Maya. Tetapi ada satu hal yang aku ingin katakan padamu. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, aku merasa beruntung bisa bertemu denganmu. Maya merasa sedikit bingung mendengar kalimat itu. Apa maksud nenek? Kenapa tiba-tiba bicara seperti itu? Nenek itu menatap Maya dengan tatapan yang dalam, penuh arti. Karena, Maya, ada banyak hal yang harus kamu ketahui tentang hidupku. Tetapi, sekarang bukan waktunya. Satu hal yang pasti, aku berterima kasih padamu. Terima kasih atas kebaikanmu yang tak terhingga. Maya hanya mengangguk, mencoba memahami apa yang sedang dirasakan nenek itu. Ada sesuatu yang menggantung di udara, sebuah rasa penasaran yang semakin dalam. Namun Maya memilih untuk menunggu. Ia tahu, ada banyak hal yang belum diketahui, dan mungkin saatnya akan datang pada waktu yang tepat. Hari itu berakhir dengan keheningan yang penuh makna. Maya kembali ke rumah, hati kecilnya terasa penuh dengan pertanyaan. Namun ia tidak bisa memaksakan apapun. Ia hanya ingin nenek itu merasa nyaman dan bahagia selama ia ada di sini. Ia akan terus merawatnya, seperti yang ia lakukan selama ini, dengan kasih sayang dan tanpa pamrih. Pagi itu, langit mulai tampak cerah setelah semalaman hujan deras. Maya sedang sibuk membersihkan dapur, merapikan segala sesuatunya setelah memasak sarapan pagi untuk dirinya dan nenek yang kini sudah mulai pulih. Ada rasa damai yang mengalir di dalam rumah kecil itu. Suara burung yang berkicau di luar dan semilir angin yang masuk melalui jendela memberikan ketenangan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Setiap hari yang berlalu bersama nenek terasa seperti anugerah bagi Maya. Namun, ketenangan itu tiba-tiba pecah ketika sebuah mobil mewah tiba-tiba berhenti di depan rumah. Maya yang sedang menyiram tanaman di halaman langsung terhenti sejenak. Matanya mengerut, penasaran, melihat mobil sedan hitam mengkilap dengan kaca gelap itu. Suara mesin yang berhenti terlalu dekat membuatnya merasakan ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Mobil itu tidak tampak biasa, dan Maya merasa ada yang tidak beres. Pintu mobil terbuka dan seorang pria berpakaian formal keluar. Maya mematung sesaat, tidak tahu harus berbuat apa. Pria itu mengenakan jas hitam, kemeja putih, dan dasi yang terikat rapi. Ia memandang sekeliling dengan sikap serius, lalu langsung menuju ke pintu rumah. Ada dua pengawal yang mengikuti di belakangnya, berdiri tegak di dekat pintu mobil. Siapa itu? Pikir Maya.
mencoba mencari tahu, tetapi rasa khawatir mulai menguasainya. Tidak biasanya orang asing datang ke rumahnya, terlebih dengan cara seperti ini. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka dengan perlahan. Maya melihat nenek itu berdiri di dekat ambang pintu, tampak sedikit terkejut. Nenek itu, yang sebelumnya tampak begitu rapuh dan lemah, kini berdiri tegak. Wajahnya tiba-tiba berubah serius, meskipun tidak sepenuhnya bisa disembunyikan rasa bingung di matanya. Maya segera menghampiri nenek itu dengan cepat, menahan sedikit rasa cemas yang menyelinap dalam hati. "Nenek, ada apa?" tanya Maya dengan hati-hati, masih tidak mengerti kenapa orang-orang ini datang. Namun nenek itu hanya tersenyum lembut dan mengangguk. "Tidak apa-apa, Maya. Mereka datang untuk menjemputku," jawab nenek itu dengan suara tenang. Maya mengernyitkan dahi. "Menjemput nenek? Nenek punya siapa?" tanyanya, matanya penuh kebingungan. Dalam hatinya, ia merasa ada yang tidak beres, seakan ada sesuatu yang besar dan tak terduga yang akan segera terungkap. Pria berpakaian formal itu sudah berdiri di depan pintu, memandang nenek dengan tatapan yang penuh harap. Ia mengangkat tangan, memberi salam hormat kepada nenek. "Nyonya, kami telah mencarimu. Kami akhirnya menemukannya," ujar pria itu, suaranya penuh dengan kelegaan. Maya terkejut mendengar kata-kata pria itu. "Nyonya, menemukannya? Apa maksudnya, nenek?" pikirnya. Namun ia memilih untuk tidak bertanya lebih lanjut, takut jika ia terlalu mendesak nenek itu. Nenek itu berjalan pelan ke arah pria tersebut. "Aku tahu kalian akan datang suatu saat nanti," katanya. Suaranya agak bergetar. "Tapi, aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan anakku." Maya terdiam, bingung, dan mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari mulut nenek itu. "Anak? Siapa yang dimaksud dengan anak itu?" Sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, seorang pria lain, pengawal yang berjalan di belakang, berbicara. "Kami mohon maaf, Nyonya. Waktunya sudah tiba. Kami harus membawa Anda ke tempat yang lebih aman." Maya hanya bisa menatap dengan penuh rasa ingin tahu. Ia merasa ada sesuatu yang sangat besar dan penting yang selama ini disembunyikan nenek itu darinya. Namun, Maya merasa tidak bisa menghalangi pertemuan itu. Ia hanya bisa berdiri di samping nenek, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ketika nenek itu masuk ke dalam mobil mewah, pria itu menatap Maya sejenak. "Apakah Anda ingin ikut bersama Nyonya?" tanyanya dengan sopan. Maya terdiam sejenak. "Ikut kemana?" jawabnya, kebingungan. "Nyonya ingin mengajak Anda ke tempat yang lebih baik," jawab pria itu. "Tempat yang lebih layak untuk seseorang sebaik Anda." Maya merasa ada ketegangan yang membebani udara. Tidak tahu harus bagaimana, ia hanya mengangguk perlahan dan mengikuti nenek masuk ke mobil. Setelah beberapa detik, mobil itu melaju meninggalkan rumah kecilnya yang sederhana. Mobil mewah itu melaju jauh meninggalkan lingkungan rumah Maya. Di sepanjang perjalanan, Maya tidak bisa berhenti berpikir. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapakah nenek itu sebenarnya? Kenapa dia dikelilingi oleh orang-orang dengan kekuatan dan pengaruh yang begitu besar? Semua pertanyaan itu berputar-putar di pikirannya. Namun ia tidak bisa mendapatkan jawaban. Setelah beberapa waktu, mobil itu berhenti di depan sebuah rumah besar yang menjulang megah, berbeda dengan rumah Maya yang kecil dan sederhana. Rumah itu terlihat seperti istana, dengan pagar tinggi dan taman yang sangat terawat. Maya merasa seakan dunia yang ia kenal berubah begitu saja. Apa yang terjadi? Maya dan nenek keluar dari mobil. Pengawal yang mengantar mereka membukakan pintu utama rumah besar itu. Mereka dipersilakan masuk. Di dalam rumah, Maya tak dapat menyembunyikan rasa terkejutnya. Segala sesuatunya terlihat serba mewah. Lantai marmer mengkilap, lampu kristal menggantung indah di langit-langit, dan segala perabotan terlihat sangat elegan. "Nenek, ini rumah siapa?" tanya Maya dengan suara terbata-bata. Ia merasa cemas dan sangat bingung dengan semua yang terjadi. Nenek itu memandangnya dengan mata yang penuh makna. "Ini adalah rumah anakku, Maya. Aku adalah ibunya." Seketika, Maya merasa dunia ini seolah berhenti berputar.
Anak, ibunya? Ternyata nenek itu adalah ibu dari seseorang yang sangat kaya dan berpengaruh. Seseorang yang selama ini mencari-cari keberadaannya. Maya tak mampu berkata-kata. Ia hanya bisa memandang nenek dengan mata terbuka lebar, mencoba mencerna kata-kata itu, namun semuanya terasa terlalu tak terduga. Maya berdiri di ruang tamu rumah megah yang kini terasa asing baginya. Setiap sudut rumah itu dipenuhi dengan kemewahan yang tak terbayangkan dalam hidupnya yang sederhana. Langit-langit tinggi dengan chandelier kristal berkilau, lantai marmer yang mengilap, dan lukisan-lukisan mahal di dinding-dindingnya membuatnya merasa seolah berada di dunia yang jauh berbeda. Rumah ini jelas bukan tempat yang biasa ditemui oleh orang sepertinya. Nenek, ini rumah siapa? Maya hampir tidak bisa mengucapkan kata-kata dengan jelas. Mulutnya terasa kering, jantungnya berdebar kencang, dan setiap langkahnya terasa begitu berat. Ia merasa seolah melangkah ke dalam dunia yang penuh dengan rahasia. Nenek itu hanya tersenyum lembut. Matanya yang sudah keriput itu tampak berkilau, dan senyumannya mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam. Ini rumah anakku, Maya. Anak yang telah lama mencariku. Aku tak pernah berpikir akan bisa bertemu dengannya lagi setelah semua yang terjadi. Maya hanya terdiam. Kata-kata itu terasa membingungkan baginya. Ia mencoba mengingat apa yang baru saja didengarnya, namun pikiran dan perasaannya bercampur aduk. Di hadapannya, nenek yang selama ini ia rawat dengan penuh kasih sayang ternyata memiliki kehidupan yang sangat berbeda, jauh lebih besar dan kompleks daripada yang ia bayangkan. Setelah beberapa saat dalam keheningan, pria yang mengantar mereka tadi datang dengan wajah serius. "Nyonya, saya akan mengantarkan Anda ke ruang pertemuan. Anak Anda sedang menunggu," ujar pria itu dengan suara yang tegas. Nenek itu mengangguk pelan, tetapi Maya bisa melihat ada sesuatu yang tersembunyi dalam tatapannya. Sesuatu yang penuh dengan kenangan dan mungkin penyesalan. "Maya, aku ingin kamu ikut denganku. Anak itu harus tahu siapa kamu, dan apa yang telah kamu lakukan untukku," kata nenek itu sambil menggenggam tangan Maya. Maya hanya bisa mengangguk. Meskipun hatinya masih dipenuhi rasa cemas. Ia merasa seolah-olah ia hanyalah seorang pengamat dalam kisah besar yang sedang berlangsung, dan segala sesuatu yang terjadi begitu mendalam dan penuh rahasia. Mereka menuju ke ruang pertemuan besar di dalam rumah itu. Di sana, sebuah meja panjang yang terbuat dari kayu mahoni gelap terletak di tengah ruangan, dikelilingi oleh kursi-kursi mewah. Di ujung meja, duduk seorang pria parubaya yang tampaknya sangat tenang dan serius. Pria itu mengenakan jas formal berwarna abu-abu, dasi rapi, dan wajahnya menunjukkan kekuatan serta kewibawaan. Maya merasa terperangah. Pria itu adalah seseorang yang sangat berbeda dari orang-orang yang biasa ia temui. Dia adalah sosok yang mengingatkan Maya akan keberhasilan dan kekuatan yang luar biasa. Pria itu menatap neneknya dengan mata yang penuh perasaan. Maya bisa melihat betapa lama mereka telah berpisah, betapa banyak yang telah terlewatkan di antara mereka. Namun, meskipun terlihat ada rasa cemas di mata pria itu, ada juga rasa haru yang mendalam. "Nyonya, Ibu," suara pria itu bergetar sedikit saat berbicara. "Saya akhirnya menemukannya." Maya melihat pertemuan itu, namun ia tidak bisa memahami betapa dalam dan penuh makna pertemuan ini. Ada suatu ikatan yang tidak bisa dijelaskan di antara keduanya. Namun, saat pria itu menatap Maya, wajahnya berubah. Ia melihat Maya dengan tatapan yang berbeda, bukan tatapan kebingungan atau ketegangan, tetapi lebih seperti rasa terima kasih. "Ibu, terima kasih telah menemui saya. Saya tahu saya banyak berbuat salah dengan meninggalkan Anda begitu lama." Pria itu berkata dengan suara yang penuh penyesalan, kemudian mengalihkan pandangannya kepada Maya. "Kamu pasti Maya, anak yang telah merawat ibu saya dengan penuh kasih sayang." Maya hanya bisa tersenyum kecil. Kata-kata pria itu terdengar sangat berat, namun ia merasa terhormat mendengarnya. "Saya hanya melakukan apa yang benar," jawab Maya, suaranya bergetar. Pria itu berjalan mendekat, kemudian duduk di depan Maya dengan tatapan serius. "Kamu tahu, Maya," katanya dengan suara lebih lembut, "ibu saya adalah seseorang yang sangat penting dalam hidup saya, tetapi saya tidak pernah bisa menemukannya.
Dan sekarang saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya merasa sangat berutang budi padamu. Maya terdiam, tak tahu apa yang harus dikatakan. Ia bukanlah seseorang yang mengharapkan imbalan atas apa yang telah ia lakukan. Ia hanya ingin membantu, hanya ingin memberikan kasih sayang pada seseorang yang membutuhkan. Namun, ia tahu, ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Saya tidak mengharapkan apapun, Tuan, jawabnya pelan. Tapi pria itu tidak berhenti. Ia mengeluarkan sebuah amplop dari dalam jasnya dan meletakkannya di meja di hadapan Maya. Ini untukmu, katanya dengan tatapan yang lebih serius. Saya ingin memberikan sesuatu sebagai bentuk penghargaan, dan mungkin ini bisa mengubah hidupmu. Maya memandang amplop itu dengan penuh rasa ingin tahu. Saat tangannya membuka amplop tersebut, ia menemukan selembar surat yang ditandatangani dengan rapi oleh pria itu. Surat itu bukan hanya sebuah ucapan terima kasih, tetapi juga sebuah keputusan yang tak terduga. Di dalam surat itu tertulis bahwa Maya akan menerima sebuah rumah mewah milik keluarga pria itu, serta sejumlah uang yang luar biasa banyaknya. Itu bukan hanya sekedar balasan dari kebaikan Maya, tetapi lebih sebagai hadiah untuk masa depan yang lebih baik. Maya terkejut. Suaranya hampir terhenti. Saya tidak bisa menerima ini, ujarnya dengan terbata-bata. Ia merasa seolah-olah dunia ini berputar sangat cepat. Ia tidak tahu harus bagaimana. Rumah mewah? Uang yang begitu banyak? Semua itu terlalu besar untuknya. Pria itu menatap Maya dengan serius, kemudian berkata, Maya, saya tahu kamu tidak menginginkan ini, tapi percayalah, hidupmu akan berubah. Ibu saya ingin kamu memiliki yang terbaik setelah semua yang kamu lakukan untuknya. Ini bukan hanya untuk kamu, tetapi juga untuk kehidupan yang lebih baik bagi dirimu. Maya merasa bingung. Tapi, saya hanya ingin merawat nenek, tidak lebih dari itu. Saya tahu, jawab pria itu. Tapi terkadang hidup memberikan lebih banyak daripada yang kita harapkan. Kamu layak mendapatkan ini, dan lebih. Maya menatap surat itu dengan tatapan kosong, hatinya bergejolak. Semua ini terasa begitu cepat, begitu luar biasa. Namun, ada satu hal yang jelas dalam benaknya. Ia tak akan pernah melupakan apa yang telah dilakukan untuk nenek itu, dan apa yang nenek itu telah berikan padanya. Maya duduk di kursi yang terletak di ruang tamu rumah megah itu, memandang amplop yang masih terpegang erat di tangannya. Perasaan bingung dan cemas begitu mendalam, seolah-olah dunia yang ia kenal selama ini runtuh begitu saja, tergantikan dengan dunia yang sangat asing baginya. Rumah besar ini terasa seperti istana, dengan segala kemewahan yang tak pernah ia bayangkan. Namun, di dalam hati Maya, ada rasa yang lebih besar daripada keheranan terhadap harta yang baru ia terima. Ada kekhawatiran yang terus menghantuinya. Apakah ia benar-benar layak menerima semua ini? Nenek itu duduk di samping Maya. Matanya penuh dengan kehangatan dan kebijaksanaan yang telah teruji oleh waktu. Nenek yang dulunya tampak begitu rapuh kini terlihat lebih kuat, meskipun masih ada bekas kelelahan di wajahnya. Maya, aku tahu ini semua terasa terlalu cepat. Namun, ingatlah, apa yang kamu lakukan untukku adalah sesuatu yang tidak ternilai, kata nenek itu, suaranya penuh dengan ketenangan. Maya menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan perasaan cemas yang terus mengganggunya. Tapi nenek, semua ini terlalu besar untuk saya. Saya tidak menginginkan uang atau rumah mewah ini. Saya hanya ingin merawat nenek, hanya itu, ujar Maya, suara lembut namun penuh keraguan. Nenek itu menggenggam tangan Maya dengan lembut, seolah memberikan kenyamanan di tengah keraguan yang menguasai hati Maya. Terkadang hidup memberi kita hal-hal yang tak kita duga. Kamu telah memberikan kasih sayang yang tulus, Maya. Kamu telah merawatku dengan sepenuh hati. Ini bukan tentang harta, tetapi tentang penghargaan atas kebaikanmu. Maya masih merasa bingung, tetapi ada perasaan hangat yang perlahan-lahan meresap dalam dirinya. Walaupun ia merasa tidak pantas, ia juga menyadari bahwa apa yang dilakukan nenek itu bukanlah sekadar balasan biasa. Ini adalah bentuk penghargaan yang jauh lebih dalam, sesuatu yang melebihi sekadar materi. Apakah kamu merasa nyaman di sini? Tanya nenek itu dengan lembut,
mencoba membawa Maya keluar dari kegelisahannya. Maya menatap sekeliling rumah. Segala sesuatu tampak begitu berbeda. Semua ini terasa asing baginya, dan ia merasa seolah ia adalah orang luar yang tidak tahu harus bagaimana bersikap. Saya merasa seperti berada di dunia yang sama sekali berbeda. Semua ini terlalu besar untuk saya, Nenek. Jawabnya jujur. Matanya tak lepas dari pemandangan rumah yang mewah itu. Nenek itu mengangguk dengan bijaksana, tetapi ada senyum yang menghangatkan wajahnya. Kamu tidak harus merasa terasing, Maya. Ini adalah dunia yang akan kamu kenal lebih dalam. Dan siapa tahu, mungkin ini adalah awal dari perjalananmu yang baru. Tiba-tiba, pintu ruang tamu terbuka, dan pria yang sebelumnya menemani mereka datang masuk. Wajahnya kali ini tampak lebih serius, namun ada semangat yang terlihat di matanya. Ia berjalan menuju Maya, lalu berhenti di depannya. Nyonya Maya, saya ingin memastikan bahwa semuanya berjalan lancar untuk Anda, katanya, suara yang tegas namun penuh rasa hormat. Maya menatap pria itu dengan penuh rasa terima kasih, meskipun hatinya masih bergejolak. Terima kasih, Tuan, jawabnya pelan. Pria itu kemudian mengeluarkan sebuah kunci dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Ini adalah kunci untuk rumah yang telah Anda terima. Saya ingin memastikan bahwa Anda merasa aman dan nyaman di sini. Semua fasilitas akan disesuaikan dengan keinginan Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Semua sudah diatur. Maya menatap kunci itu dengan tatapan kosong, tak bisa mengungkapkan betapa cemas dan bingungnya dirinya. Tapi saya tidak mengerti, kenapa semua ini terjadi begitu cepat? Tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Matanya tak lepas dari kunci yang kini tergeletak di atas meja. Pria itu menarik napas panjang, kemudian duduk di dekatnya. Nyonya Maya, ini bukan sekadar tentang materi. Ini tentang perubahan yang sudah seharusnya terjadi. Ibu Anda, nenek Anda, adalah orang yang luar biasa. Dia tidak hanya memberikan hidupnya untuk orang lain, tetapi juga memiliki banyak hal yang ia sembunyikan. Sekarang waktunya Anda mengambil bagian dari itu semua. Maya merasa perasaan yang begitu campur aduk, seperti ada beban berat yang ia terima begitu saja tanpa persiapan. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Saya hanya seorang gadis sederhana yang bekerja keras setiap hari. Saya tidak tahu harus bagaimana dengan semua harta ini, jawab Maya dengan suara gemetar. Pria itu menatap Maya dengan serius. Namun kali ini ada kelembutan dalam tatapannya. Kamu mungkin merasa tak siap, tetapi percayalah, kamu sudah siap. Apa yang terjadi sekarang adalah takdir, dan takdirmu ada di tanganmu. Jangan takut untuk menerima kebaikan yang datang. Kamu pantas mendapatkannya. Maya merasa cemas dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Semua yang terjadi begitu cepat. Dalam sekejap, kehidupannya yang sederhana berubah menjadi dunia yang tak pernah ia bayangkan. Rumah besar, uang tak terhingga, dan segala hal yang sebelumnya hanya bisa ia impikan kini ada di depannya. Namun, ada satu hal yang masih ia yakini. Membantu nenek itu adalah hal yang benar, dan ia tidak ingin melupakan siapa dirinya di tengah segala kemewahan ini. Terima kasih, kata Maya akhirnya. Suaranya penuh dengan emosi. Saya tidak tahu bagaimana harus mengucapkannya, tapi saya benar-benar berterima kasih. Nenek itu tersenyum dengan penuh kasih. Kamu adalah anak yang luar biasa, Maya, dan dunia akan melihat itu. Jangan pernah meragukan dirimu sendiri. Saat itu, Maya merasa sebuah kedamaian mulai meresap dalam dirinya. Meskipun ia merasa terperangkap di antara dua dunia yang begitu berbeda, ia tahu bahwa ia harus melangkah maju. Apapun yang akan terjadi, ia tidak akan meninggalkan hatinya yang tulus. Rumah besar ini mungkin akan menjadi tempatnya tinggal, tetapi kehidupan sejati baginya bukanlah tentang harta, melainkan tentang kasih sayang yang ia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan kunci di tangan dan hati yang penuh dengan harapan, Maya menyadari bahwa ia kini memegang kendali atas takdirnya. Tidak ada lagi rasa takut yang menguasainya, hanya rasa ingin tahu tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia telah menerima balasan yang luar biasa dari nenek itu,
dan sekarang ia harus menemukan caranya untuk hidup dengan kebijaksanaan yang baru ia dapatkan. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Kisah ini adalah kisah yang diimajinasikan oleh penulis, dan cerita ini tidak ada maksud menyinggung pihak manapun. Penulis memohon maaf jika penggunaan nama latar tempat yang sama dengan pihak lain. Karena cerita ini murni dari hasil imajinasi dan dramatisasi dari apa yang penulis pikirkan. Semoga cerita ini dapat menginspirasi setiap pendengar untuk menjadi pribadi yang lebih baik pantang menyerah. Sampai jumpa lagi di kisah kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.